Kalau di luar kota, apa tahu yang dimakan di warung-warung itu daging apa, nggak tahu. Caranya menyembelih gimana ya nggak tahu, harus bagaimana. Coba kan di pasar-pasar itu penjual daging ayam itu, apa dibeli satu-satu didoain gimana? Enggak, malah semakin canggih teknologi, ayam ini sudah dimasukkan hidup-hidup, keluar ini sudah pelontosan, sudah menjadi gelondong daging, bulunya sudah bersih, lehernya sudah digorok. Sapi juga gitu. Kalau orang punya hajatan desa itu sapi digorok pakai pedang atau pakai apa itu. Tapi kalau dijagal besar, nah, sapi dimasukkan itu seperti naik lift itu aja, kadang keras langsung diturunkan, ini sudah potol ini lehernya. Nah, tentang makan, kalau bisa, kalau yang tidak doyan atau tidak mau ya jangan dimakan lah. Malah ajaran orang Jawa kalau sudah memuncak, ada yang tidak mau makan daging apa saja. Nah, seperti itu orang yang tidak percaya apa itu agama Hindu, Buddha, Dharma itu sudah banyak itu yang nggak makan daging, semua daging yang dimakan. Kalau ikan ya ikan air itu ikan. Malah ada yang nggak makan. Pokoknya yang pernah punya nyawa hewan itu nggak makan. Nah, selamanya makanan ya tanaman, hasil tanaman. Jadi tempe, kedelai, hasil itu jadi lauk pokoknya, kulupan. Ada yang sampai ke situ. Beliau tidak makan yang pernah hidup jadi binatang lah. Binatang apa saja nggak pernah makan. Ada yang sampai ke situ. Kenapa kok gitu? Iya, pasti beliau ada alasan yang tepat. Itu termasuk kan perilaku ritual. Ya, ini saya lanjutkan Bopo terkait masalah ini orang yang punya utang ini banyak. Adakah tirakat khusus bagi orang yang banyak punya utang, tapi ini tirakat khususnya versi Jawa? Apakah ada itu Bopo? Biar nanti mungkin solusinya biar segera lunas utangnya, tapi lagunya pakai lagu Jawa ya. Nah, ya, Gimana caranya itu? Iya. Banyak pertanyaan itu, banyak. Malah ada yang ya. Ini banyak ini masalah yang sekarang Banyak, ini ya. ya. Sekarang ini ya. hampir mayoritas masalah orang. Karena apa? Kok gitu? Berarti yang diutamakan adalah uang. Uang itu adalah segalanya. Raja dunia itu uang. Mungkin bisa jadi Tuhan. Tuhannya, Dituhankan uang itu. Tuhan dunia. Iya. Raja dunia itu uang. Siapa saja, gimana saja, kapan saja. Banyak uang bisa menjadi raja. Raja dunia itu uang. Nah, biasanya orang yang sambat-sambat bagaimana caranya untuk mendapatkan uang, orang yang sengsara, terjepit kebutuhan, karena itu kan salahnya sendiri.
tadinya punya uang banyak, punya harta banyak. Kalau untuk menyimpan sedikit demi sedikit, nah akhirnya sudah numpuk, lupa daratan. Ada permainan ikut, ya kalah, permainan macam-macam. Kalau dipikir secara jelas, kalau mau jujur belak-belakan, dunia ini apa yang tidak permainan? Akibat permainan bisa menjadi orang kaya, bisa menjadi miskin. Ayo, pikir pakai akal sehat, pakai pikiran yang waras. Dunia, negara sedunia, bangsa-bangsa, apa yang tidak permainan? Apa sepak bola itu bukan permainan? Permainan. Main sepak bola. Masa terus sepak bola itu antar bangsa dunia mau main-main, hanya main-main belakang, enggak toh? Kalau hanya main-main belakang, untuk apa? Pun pelatih dari sana. Itu pasti kan ya ada apa-apanya. Nah ini loh, kalau kita sadar sampai ke sini, koruptor nggak bisa tertangkap, apa gak permainan itu? Permainan. Ada penduduk kecil yang korupsi? Nggak ada. Karena bukan aparat pemerintah, bukan aparat negara, Bukan pejabat. bukan Tidak punya jabatan. pejabat. Mau korupsi apa? Yang bisa korupsi yang punya jabatan, yang punya kewenangan. Loh, kan sudah tahu itu orangnya, alamatnya. Kok sampai nggak tertangkap itu? Kalau saya ingat, kalau malah zaman Pak Presiden Soeharto, zaman Edi Tamsil, malah ada sebelumnya tuh. Kapan dengar tertangkap? Dulu sudah lenyap. Jadi seperti kita ini, bangsa kita ini seperti anget-anget tai ayam. Kalau sudah viral, rame. Tapi nanti ada berita lagi, yang ini sudah lupa ya. Ketutupan. Anget-anget tai ayam, kalau masih baru viral, oh waduh. Tapi setelah itu, ini ya tidak semuanya. Jadi gimana ya? Kalau dipikir ya, ada negatif, ada positif. Pejabat negara, pejabat pemerintah, tidak semua positif. Tidak semua. Nah yang korupsi itu masuk positif, kan negatif toh. Nah tinggal kita sebagai bangsa, sungguh-sungguh apa enggak? Nah orang penghayat ini semestinya harus tahu ini. Yang pertama, harus tahu benar atau salah, positif atau negatif. Kalau positif, pertahankan. Kalau negatif, singkirkan. Nah, kita harus bisa menjaga kedisiplinan. Pertahankanlah kebenaran, pertahankan yang positif. Dan harus mau lindungilah orang yang lemah. Tapi orang yang benar, kalau mau ada syaratnya, ada orang kecil terus dipakai pancatan. Saya ini sejak kecil sampai umur sekian ini, 67, 68, nggak pernah diingoni pemerintah, nyatanya bisa hidup. Tadi kan saya sudah katakan, ingat sejak kecil hidup saya ini sebagai orang yang tidak beruntung, dari keluarga yang tidak beruntung. Seusia tua ini bisa makan wareg, tapi kalau ada yang itu nangis ini dalam batin. Seperti nasib saya sejak di tahun-tahun yang lalu.
sebetulnya kita ini harus apa? Bisa adaptasi. Ya, jangan terlalu menyanjung orang kalau baru naik daun. Jangan terlalu menjelekkan orang yang baru sengsara. Banyak orang, hartanya banyak, rumahnya baik, tapi nggak pernah tidur, karena nggak bisa, sulit tidur, mikir hartanya. Ada yang tidur di dalam jembatan, ngorok-ngorok ya. Orang nggak punya rumah, nggak punya tempat tinggal. Jadi di dunia ini benar, dunia ini penuh dengan sandiwara. Jadi intinya kita harus belajar, harus mengerti, harus tahu. Ini saya pakai tulisan ini, cari yang benar, pakai yang benar. Jadi manusia harus bisa membedakan benar dan salah. Pertama harus bisa membedakan benar dan salah. Yang kedua harus bisa mempertahankan kebenaran. Kembali ke pertanyaan tadi Bapak, kalau misalnya orang itu sudah terlanjur utangnya banyak menumpuk, Ya. kan sudah terlanjur, Ya. ini kan apa ya, mereka itu pengen bisa mentas, pengen bisa hidup tenang, bisa melunasi segala utang-utangnya. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Kalau misalnya tuh nanti ritual puasa apa, kalau misalnya harus baca apa gitu. Ini Ya, mungkin butuh istilahnya butuh waktu juga, itu butuh iya, waktu. Nggak bisa spontan. Ini banyak orang yang mengeluh karena pemelaratan hidupnya tidak beruntung. Nah, hidup yang tidak beruntung itu belum tentu sejak kecil, kadang tiba-tiba, dengan tiba-tiba beliau melarang karena salah jalan. Nah, gimana cara untuk menghindari ini supaya kembali menjadi orang yang beruntung kembali? Apa ada tata cara? Ada. Tapi kalau berani, ada tata cara. Tapi kalau berani, lakukan ritual. Lakukan ritual. Tapi saya tidak nyuruh. Ini hanya saya memberi saran saja. Lakukan ritual. Kalau berani, kalau nggak berani jangan. Karena itu ya sudah melanggar kodrat. Sudah melanggar ajaran ketuhanan. Kan sudah banyak dengar toh? Ingin kaya, tidak mau reposo. Yang penting entah apa kerjanya, yang penting kerja. Nggak tahu kok tiba-tiba punya uang gini. Itu